bisa tahu kapan orang akan mati. Hai semua, selamat datang kembali. Menurut kalian, dapat melihat kapan orang lain mati adalah suatu anugerah atau kutukan? Seperti Sena yang dapat melihat kapan kamu mati setelah ia mengalami mati suri. Film dibuka dengan Sena yang diperankan oleh Natasha Wilona sedang terbaring di kamar rumah sakit. Tit, 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 bunyi monitor menunjukkan garis lurus. Kemudian dokter melakukan kejut jantung untuk menyelamatkan Sena. Tapi sayangnya Sena tak dapat diselamatkan. Flo, salah satu teman Sena sekaligus teman satu asrama Sena yang diperankan oleh Ria Ricis. Ia berdiri di depan pintu saat hujan sedang sangat lebat, sembari mengingat kenangan bersama dengan Sena dan teman-temannya saat mereka merayakan ulang tahun Sena. Mereka berdoa agar pertemanan mereka awet hingga tua. Sena yang sudah dikabarkan meninggal dunia tiba-tiba muncul ke asrama dengan pakaian putih, rambut panjang terurai ke depan menutupi wajahnya. Flo yang melihat Sena langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan Neni. Flo mengatakan, ada hantu Sena di luar, tapi Neni tak percaya. Kemudian ia mengeceknya sendiri. Begitu Neni keluar, Sena sudah berdiri tepat di depan pintu. Neni berlagak tak ketakutan dan seolah tak melihat apapun. Ia langsung menutup pintunya dan mengatakan tak ada setan. Neni dan Flo malah lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar dan menemui Vina, lalu mengatakan di luar ada setan Sena. Lalu Sena mengikuti mereka masuk ke dalam kamar asrama dan mengatakan bahwa dia bukan setan. Kalau mereka tak percaya, lihatlah kakiku. Kemudian Vina melihat kaki Sena yang nampak di tanah. Lalu Vina mencubit pipi Sena. Sena pun teriak kesakitan. Ya, masih hidup. Sena menceritakan bahwa waktu itu ia kehujanan dan kesambar petir dan dinyatakan meninggal. Namun saat akan dibawa ke kamar mayat, Sela kembali hidup alias mati suri. Kemudian ia pulang ke asrama sekolah. Si ganteng Al-Ghazali juga ikut bermain dalam film ini, Brahma. Ia bernama Brahma. Brahma memiliki ketertarikan kepada Sena. Ia menanyakan apa kabar Sena saat itu setelah ia mengalami mati suri. Tapi ada Denisa, mantan pacar Brahma, yang tak suka Brahma mendekati Sena. Brahma adalah cowok ganteng, idola setiap wanita. Lanjut, saat di toilet sekolah, Sena mendengar suara seseorang sedang menangis. Sena mencari sumber suara itu. Ternyata itu suara Aini. Kemudian Aini keluar dari toilet. Saat Aini keluar toilet, Sena melihat penampakan makhluk gaib di kamar mandi yang Aini gunakan. Saat upacara berlangsung, Aini melakukan bunuh diri dari lantai atas sekolahnya. Kepalanya pecah dan ia mati. Kita pindah ke Brahma. Brahma terus saja berusaha mendekati Sena dengan mengajak Sena menonton nanti malam. Tapi Sena menolaknya karena Sena tak mau berurusan dengan Denisa yang masih belum move on dari Brahma. Scene berpindah pada malam hari. Saat semua teman-teman Sena seasrama tidur, Sena masih terjaga. Ia melihat penampakan anak kecil. Karena kaget, Sena pun berteriak dan membuat teman-temannya bangun. Kemudian Sena penasaran, ia pun mengecek keluar dan diikuti oleh teman-temannya. Sena melihat setan kecil itu berada di samping Pak Somad, security asrama sekolah. Pak Somad meninggal. Keesokan harinya, Pak Somad dikabarkan meninggal dunia. Sena dan teman-temannya melayat ke rumah Pak Somad. Sena melihat foto anak almarhum Pak Somad yang sudah meninggal. Foto itu sama persis dengan penampakan anak kecil yang mendekati Pak Somad sebelum ia mati. Hubungannya hantu sama kematian Pak Somad dan Aini. Neni, salah satu dari mereka yang suka mencari tahu tentang hal-hal mistis lewat internet. Ia mendapatkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa makhluk yang mendekati orang sebelum mati ada arwah kerabat yang akan menjemputnya. Flo dan Vina tak percaya, tapi Sena percaya dan mengatakan semenjak ia mati suri, ia dapat melihat makhluk-makhluk halus dan tak lama orang-orang di sekitarnya mati. Sena terus kepikiran kejadian aneh akhir-akhir ini hingga membuatnya tak fokus dalam belajar dan terus saja melihat setan. Alhasil Flo diminta keluar oleh Bu Guru karena ikut tak fokus dan salah menjawab pertanyaan Bu Guru. Nanti malam, datang ya.
Saat istirahat sekolah, Flo mengeluarkan kekesalannya sama Sena. Sena mengatakan dia hanya takut setiap ia melihat makhluk gaib, pasti ada yang meninggal. Flo adalah sosok yang ceria dan kocak. Tak lama Brahma si ganteng datang untuk mengajak Sena datang bareng ke acara ulang tahun salah satu teman sekolah mereka. Harus berangkat bareng-bareng sama teman. Lagi-lagi Sena menolak dan memilih untuk pergi bersama teman-temannya. Saat pergi ke acara ulang tahun, Vina sudah memesan ojek untuk mereka bertiga. Tinggal Sena yang tanpa sepengetahuannya dijemput oleh Brahma. Senyum malu-malu dan tatapan mata Sena tak dapat dipungkiri kalau dia juga jatuh cinta kepada Brahma. Sesampainya di lokasi ulang tahun, Sena turun dari motor Brahma. Brahma dengan romantis memberi kado untuk Sena. Tapi ia berpesan untuk dibuka hari esok aja. Setelah itu Brahma pergi memarkirkan motornya. Tapi Sena melihat arwah perempuan duduk di belakang motor Brahma. Sena berlari masuk ke dalam dan menceritakan kepada teman-temannya apa yang dia lihat. Sena merasa ketakutan, takut sesuatu terjadi kepada Brahma. Tiba-tiba Denisa, mantan pacar Brahma, datang. Ia tak terima melihat Sena berangkat bersama dengan Brahma. Denisa berusaha merebut kado yang diberi Brahma kepada Sena, namun tak berhasil. Jangan ngerampas sesuatu yang bukan milik lo. Sena meninggalkan Denisa. Kemudian Brahma menemui Sena untuk berpamitan karena dia harus pergi. Tapi Sena melihat arwah perempuan itu berada di belakang Brahma. Sena mengatakan kepada Brahma ada arwah yang akan menjemputnya dengan tatapan yang sangat khawatir. Brahma merasa itu seperti bercandaan. Kemudian Brahma pun pergi. Sena berlari mengejar Brahma. Tiba-tiba Denisa datang menghalangi Sena dan meminta Sena untuk membiarkan Brahma pergi. Sena mengatakan, jika Brahma pergi, Brahma akan mati. Tapi siapa yang percaya? Justru Sena yang dianggap tak waras. Sena menerobos lari, meminta Brahma untuk tetap tidak pergi. Tapi Brahma harus pergi karena dia sudah ditunggu untuk balapan. Sena menyusul Brahma bersama teman-temannya menggunakan taksi ke lokasi balapan. Sesampainya di lokasi balapan, semua teman-teman Sena mengingatkan, bisa jadi praduga Sena salah tentang arwah yang akan menjemput Brahma untuk mati. Mereka beradu argumen sampai balapan itu selesai, dan Brahma menang dengan selamat. Perkataan Sena tak terbukti. Dengan perasaan kesal, Flo dan teman-teman Sena pergi ke pinggir jalan untuk menunggu taksi. Kemudian Sena menyusul mereka. Saat mereka masih berdiri di pinggir jalan, Brahma datang dan memanggil Sena. Brahma hendak menyeberang jalan untuk mendekati Sena, tapi naas. Dari arah kanan datang truk kencang yang langsung menabrak Brahma hingga tewas. Omongan Sena sekali lagi kembali terbukti. Sena sangat merasa kehilangan Brahma. Sena membuka kado yang dikasih oleh Brahma kemarin malam yang berisi boneka kecil dan lucu. Adegan berlanjut. Mereka berempat berkumpul di ruang tengah dan membahas tentang apa yang terjadi. Sena mengatakan, omongannya terbukti lagi kan? Flo tetap kekeh untuk tak percaya dengan kata-kata Sena. Tapi sebenarnya Flo hanya ketakutan jika yang dikatakan Sena adalah kebenaran. Karena Flo merasa dirinya didatangi oleh arwah adiknya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Hari berlanjut ke sekolah. Sena melihat hantu anak kecil itu saat Sena sedang sendirian di perpustakaan. Kemudian Sena berlari ke kelas dan mendatangi teman-temannya. Sena mengatakan melihat arwah anak kecil yang pernah ia lihat waktu itu. Arwah anak kecil itu ikut ke depan kelas dan melihat ke arah mereka. Mereka menjadi menduga-duga, mungkin salah satu di antara mereka yang akan mati. Flo dan Vina mencoba menepis pikiran itu dengan mengatakan, bisa saja murid lain yang akan dijemput. Jam sekolah telah usai, beralih ke malam. Saat mereka semua tidur, hanya Sena yang masih terjaga. Sena melihat hantu anak kecil itu tertidur di samping Flo. Kemudian Sena membangunkan Neni dan juga Vina. Lalu Sena memberitahu bahwa ada arwah anak kecil di samping Flo. Mereka sengaja tidak membangunkan Flo dan tidak memberitahu hal ini agar Flo tidak ketakutan dan stres. Mereka semua merasa sangat bersedih, takut kehilangan akan Flo. Saat mereka sedang membicarakan Flo, tiba-tiba Flo bangun dan bertanya, kalian ngapain di? Kemudian mereka mencari jawaban asal aja, membuat curiga Flo bahwa ada yang mereka sembunyikan darinya. Kalian gak jujur sama gue. Saat siang hari jam makan siang, Sena melihat arwah anak kecil itu duduk di samping Flo. Mereka bertiga membuat grup chat WA tanpa Flo. Sena memberitahu bahwa ada arwah anak kecil yang duduk di samping Flo via chat. Mereka berusaha agar bisa menggagalkan kematian Flo.
Mereka mengambil semua benda tajam dan apapun yang dikhawatirkan dapat membahayakan Flo. Mereka menjadi sangat perhatian dan khawatir banget dengan Flo. Neni mencari tahu lewat internet bagaimana cara menolak kematian. Dan ia mendapatkan info ada seorang dukun yang dapat melakukan itu. Mereka pun berniat untuk pergi menemui dukun itu, agar Flo tidak mengetahui rencana mereka. Akhirnya mereka berinisiatif. Setelah pulang sekolah, Vina mengajak Flo ke perpus. Tanpa sepengetahuan Flo, Vina meninggalkan Flo sendirian di perpustakaan dan ikut pergi ke rumah dukun itu. Ini air penolak bala. Setelah sampai di rumah Mbak Dukun itu memberi sebuah botol berisi air tolak bala. Air itu dapat mengusir arwah penjemput kematian, dan air itu harus diminum oleh Flo. Setelah mendapatkan air tolak bala itu, Sena berniat memberikannya kepada Flo. Saat Sena mengambil minum, tiba-tiba Denisa datang dan mengambil botol air tolak bala itu yang Sena letakkan di meja. Sena meminta botol itu, tapi Denisa dan teman-temannya mengoper-oper botol itu. Meski Sena sempat berhasil mengambil botol itu, tapi salah satu teman Denisa menjegal kaki Sena saat Sena hendak keluar. Tentu saja botol itu jatuh dan pecah. Alhasil, air tolak bala itu tidak bisa diminum oleh Flo. Sena marah, kesal dengan Denisa CS. Terjadilah keributan di antara mereka. Sena yang hanya seorang diri dikeroyok oleh Denisa CS, hingga Sena terjatuh dan keningnya membentur pojokan lemari, hingga terluka. Kemudian datanglah Badriah, OB sekolah yang mendengar keributan itu. Lalu ia berlari memberitahu Vina dan Flo serta Neni agar membantu Sena. Keributan itu usai, tapi air penolak bala itu tak dapat diminum oleh Flo. Mereka bersedih karena mereka berharap besar dengan air itu agar bisa menggagalkan kematian Flo. Sementara Flo sedang ke UKS untuk mengambil obat untuk luka Sena. Saat Flo mengambil obat, ada Denisa yang mencoba menghalangi Flo membawa kotak obat itu. Kejar-kejaran pun terjadi di tangga turun. Denisa masih terus berusaha merebut kotak obat itu dan membuat Flo terjatuh dari tangga hingga pingsan. Beruntungnya Flo masih selamat dan dirawat di sebuah rumah sakit. Flo masih dapat berkomunikasi dengan mereka semuanya dengan sangat baik, meski Flo harus berbaring dan lemas. Flo mengatakan jika kematian itu adalah takdir, tak ada yang bisa menghindari kalau memang sudah waktunya. Flo juga mengucapkan terima kasih karena mereka telah menjadi sahabat-sahabat terbaiknya. Selama ini Flo juga tahu kalau mereka membuat grup WA yang bernama Penyelamat Flo. Bahkan Flo juga tahu kalau mereka mendatangi seorang dukun dan diberi botol berisi air tolak bala. Flo berpesan kalau apa yang Sena dapat saat ini adalah anugerah. Jadi Sena tak perlu takut. Suasana terasa sangat haru saat itu. Tapi Sena terus berjuang agar tak kehilangan Flo. Sena pergi sendirian untuk menemui seseorang yang pernah mati suri. Singkat cerita, sampailah Sena ke rumah orang tersebut. Perempuan parubaya itu dengan sengaja telah membutakan matanya agar ia tak dapat lagi melihat kematian orang-orang sekitarnya. Perempuan itu juga berpesan kepada Sena jika kematian adalah takdir dan yang bisa Sena lakukan adalah menemani sahabatmu menuju kematian agar ia meninggal dengan lebih tenang. Akhirnya Sena kembali ke rumah sakit. Saat masuk ke rumah sakit, Sena dipanggil oleh Flo yang duduk di kursi roda. Mereka berpelukan. Flo tampak sehat dan segar. Sena senang melihat kondisi Flo. Flo mengembalikan gelang persahabatan mereka dan mengatakan sekarang dia sudah sehat, jadi Sena tak perlu lagi bersedih. Lalu tiba-tiba Vina dan Neni datang, memanggil Sena dari belakang sambil menangis, memberi isyarat bahwa Flo telah meninggal dunia. Jadi tadi yang Sena peluk adalah arwah Flo. Ibu dan bapak Flo sudah berada di rumah sakit. Akhirnya Sena pun dapat menerima semua kelebihannya, dan dapat melihat kapan orang lain akan mati.